Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Aso Ngaji Sore Ma'had Fastabiqul Khairat bersama saya Ramadan Fuadi. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah bersama Ustadz Harisman yang insya Allah kita akan membahas yang berkaitan dengan nuzulul Quran ya. Karena saya jumpai ramai Ustadz banner-banner pengajian tentang nuzulul Quran ya. Untuk mengawalinya bagaimana ini Ustaz, kaitannya dengan nuzulul Quran itu sendiri Ustaz? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator yang dirahmati Allah SWT, jamaah Fast TV yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebenarnya terkait nuzulul Quran, kalau kita melihat dari berbagai pendapat ulama, kalau saya baca di beberapa referensi, memang kalau di Timur Tengah sendiri mereka mengenal nuzul Quran itu ya malam Lailatul Qadar. Karena sandarannya, memang kita punya sandaran umum ya dari ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu secara umum bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Kapan? Sebagian ulama menganggap bahwa diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan ayat Inna anzalnahu, di sana kepada Al-Quran fi Lailatul Qadar. Dan mungkin kita juga sudah menemukan di dalil-dalil hadis, sudah tahu mungkin bilangannya kan Lailatul Qadar itu kapan begitu kan, biasanya 10 hari terakhir. Maka Rasulullah SAW itu beriktikaf atau mengencangkan sahurnya untuk beribadah di sepertiga Ramadan terakhir. Nah, kemudian kita mengenal bahwa ternyata peringatan nuzul Quran itu sendiri yang dikatakan dengan turunnya Al-Quran itu biasanya pada tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya sih bukan sebuah kesalahan. Itu memang mengambil jurisdiksi legalitas dari peringatan tersebut dari surat Al-Quran, dari ayat Al-Quran juga. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu di mana itu terjadi pada saat Perang Badar. Perang Badar kan terjadinya kan pada bulan Ramadan juga. Dan pada waktu itu turun Al-Quran, turun ayat Al-Quran, pas perang itu turun Al-Quran, menceritakan terkait Perang Badar. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga memang kalau dipahami nuzul Quran tadi itu adalah tanggal 17, ya tidak keliru juga. Memang punya dalil juga karena memang diturunkannya tadi pada tanggal 17 Ramadan pada saat Perang Badar. Hanya kalau misalkan kita melihat secara keseluruhan, kalau misalkan kita sambil beribadah juga, memang pendapat yang lain mengatakan bahwa itu diturunkannya pada malam Lailatul Qadar begitu. Sebagaimana kalau kita melihat, kira-kira mungkin Mas moderator paham juga kapan surat pertama, surat Al-Alaq. Al-Alaq itu kapan diturunkannya? Itu kan wahyu pertama ya. Wahyu pertama itu kapan diturunkannya? Kalau secara bulan Hijriah, tentunya belum ada bulan Hijriah kan pada waktu itu. Ya bulan Hijriah dari awal sudah ada, bulan Muharram bulan sudah ada begitu. Tahunnya belum di tahunnya ya. Kan tahun ternyata Hijriah itu bulannya bulan Ramadan. Dan itu di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Makanya ketika turunnya surat Al-Alaq itu, kan itu ceritanya kan Rasulullah SAW tahanus, itu kan beribadah. Dan Rasul membawa bekal. Membawa bekal dari rumahnya Ibunda Khadijah, membawa bekal. Ini saya, mungkin pemirsa Fast TV bisa mereview mungkin Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, ataupun bisa mereview Sirah Nabawiyah Rohikil Mahtum, coba terkait tahanus ini ya. Atau bisa lihat langsung di Sahih Al-Bukhari terkait ini, terkait nuzul wahyu. Setelah turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW itu tidak ke Gua Hira lagi.
karena aku udah selesai gitu. Tapi beliau tidak ada perintah untuk menyuruh kepada kaum musyrikin waktu itu, belum ada perintah. Kapan perintah untuk berdakwahnya? Setelah suruhnya surat kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Kum fa'andir, fa'in farobaka fakabir. Nah, iya. Jadi suruh bangun kemudian mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di sana gitu. Itu sih perintah Al-Mudaththir itu sendiri, perintahnya menurut sebagian para ulama perintahnya untuk keluarganya, untuk selain keluarganya ada lagi perintahnya. Nah, itu yang mungkin kita bisa memahami terkait nuzulul Quran, ya, polemik yang ada di kita gitu kan. Baik ya, tadi kembali ke nuzulul Quran ya. Terkait tanggal kan mungkin ada beberapa pendapat ya, tapi yang jelas bahwa di surat Al-Baqarah kan sudah jelas ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ya. Mungkin itu juga yang bisa menambah keberkahan bulan Ramadan ya, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan itu sendiri. Terkait tanggal tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa pendapat. Nah, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini tuh maksudnya turun yang dalam satu kali break atau yang berangsur-angsur itu, Ustaz? Ini yang mungkin kita dapat pahami kalau misalkan turunnya Al-Quran tadi ya kepada kita bulan Ramadan, berarti wahyu kita itu hanya datang pas Ramadan saja. Sedangkan itu kan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu kan 22 tahun lebih, 2 bulan 20 hari menurut sebagian pendapat di kitab sirah begitu ya. Kalau misalkan kita fokuskan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita itu pas bulan Ramadan, berarti tiap bulan Ramadan saja Al-Quran itu turun gitu. Bagaimana tentang hukum-hukum yang lain begitu, misalkan mohon maaf surat Al-Mujadilah terkait zihar gitu ya, mendihar istrinya begitu kan. Apakah itu di bulan Ramadan? Kan tidak juga begitu kan. Tidak mungkin gitu kan. Kan itu langsung gitu kan. Kemudian ketika hijrah misalkan surat apa lagi? Mumtahanah gitu kan. Itu kan terkait perempuan-perempuan yang diuji, kan tidak di bulan Ramadan juga begitu. Makanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu menurut para ulama mufassirin atau ulama yang di bidang ilmu Quran seperti Imam Suyuti dan yang pengarang Al-Burhan, Imam Al-Jarkasi itu sebagai turunnya Al-Quran langsung begitu ya. Dari langit, dari Allah SWT ke langit dunia gitu, ke langit ila sama'i dunya gitu. Secara gelondongan langsung ya, 30 juz itu 30 juz itu. Kemudian kepada kitanya itu secara berangsur-angsur. Nah, terkait waktu kepada kitanya itulah yang disesuaikan dengan terjadinya kondisi. Nah, makanya yang kalau misalkan kita berpegang tadi turunnya dari langit, dari Allah SWT ke langit dunia tadi itu dipahami dengan Syahrul Ramadan, kemudian inna anzalna fi lailatul qadri, berarti memang turunnya Al-Quran tadi yang satu gelondongan tadi itu memang di malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Terkait tadi misalkan mengambil dari tanggal 17 Ramadan, berarti memang salah satu ayat yang diturunkan ke dunia pas bertepatan pada tanggal 17 Ramadan itu pas perang Badar begitu. Mungkin pemirsa Fast TV juga bisa mengecek tadi ya. Tapi saya sarankan memang tidak mengecek di terjemahan atau mengecek di website berita. Lebih baik langsung saja misalkan ke Al-Burhan fi Ulumil Quran misalkan, atau misalkan Ulumul Qurannya yang terbaru misalkan karangan yang terbaru siapa? Al-Man'ul Qattan ya, itu yang terbaru itu, atau misalkan yang karangan Imam Asyuti misalkan. Itu lebih jelas di sana dijelaskan terkait Al-Qur'an. Nah, itu yang paling mungkin kita lebih otentik gitu ya terkait permasalahan nuzul Quran tadi gitu. Iya. Jadi memang turunnya Al-Quran tadi yang dimaksud di bulan Ramadan itu adalah turun yang seabrek gitu ya. Seabrek gitu. Yang 30 juz itu. Adapun nanti ketika sudah ke Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu, itu turun berangsur-angsur sampai Nabi wafat gitu ya. Iya, betul. Makanya kan kalau misalkan
demikian berarti idza jaa nasrul wal fathu itu turunnya pas bulan Ramadan, padahal itu kan setelah umroh, setelah haji Rasulullah SAW. Itu kan berarti bulan-bulan setelah haji. Nah, dan itu sebagai penanda sebenarnya ayat idza jaa nasrul al fath itu penanda sebenarnya. Penanda bahwa Rasulullah SAW itu akan wafat. Ini memang yang ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar bin Khattab kepada Ibnu Abbas. Ini maksudnya apa ayat ini katanya? Bahwa Rasul akan wafat. Berarti kan bukan bulan Ramadan karena sudah selesai dari haji terakhir itu haji wada. Termasuk ayat apa itu? Inna akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati alaikum wa raditu Islam madina. Surat Al-Maidah itu kan diturunkannya bukan bulan Ramadan. Pas bulan haji begitu. Jadi memang dari samai dunia, langit dunia ke kita, ke Nabi Muhammad SAW itu memang menyesuaikan dengan kondisi, dengan perkara yang hadir, kemudian dengan kejadian, kemudian boleh jadi ada ayat Al-Quran yang tidak ada asbabun nuzulnya juga. Bisa turun begitu kan, misalkan cerita kisah zaman dulu, misalkan kisah-kisah terkait nabi-nabi terdahulu gitu kan. Atau memang berkaitan tentang hukum-hukum, itu kan menyesuaikan dengan waktu tersebut. Dan itu tidak mungkin kejadian Ramadan terus begitu ya, tidak mungkin begitu kan. Pasti ada bulan-bulan lahir juga yang seperti tadi. Gitu. Iya, tadi kembali ke bahwa turunnya Al-Qur'an yang secara berangsur-angsur itu memang ada yang berdasarkan kejadian, kemudian ada yang ya turun saja sebagai wahyu gitu kan. Ada juga yang turun sebagai jawaban dari pertanyaan gitu. Betul, betul. Tapi yang turun yang tidak ada asbabnya juga itu sebenarnya mengandung perintah juga sebenarnya kan. Khobar insya tadi misalkan. Misalkan mengabarkan terkait kisahnya Fir'aun misalkan. Itu kan soalnya perintah juga biar kita tidak seperti Fir'aun begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan cerita itu bukan hanya sebatas musik pengantar tidur, cerita dongeng pengantar tidur, bukan sebenarnya. Misalkan kisah Nabi Yusuf misalkan. Ada nggak asbabun nuzulnya? Nggak ada. Itu kan cerita. Itu sebagai rohahnya Rasulullah SAW ketika didustai begitu kan. Nih ada juga nih yang dulu zaman dulu ketika masa kecilnya kemudian dihinakan, ternyata dia menjadi nabi yang besar, kemudian menjadi bendahara negara. Itu kan mengandung hikmah gitu kan. Dari kisah-kisah tadi agar kita tidak putus asa begitu. Makanya para ulama ketika mengambil kisah dari Nabi Yusuf, ada yang mengatakan dari rencana kita sampai target kita itu berapa tahun? Kira-kira Mas? Berapa tahun? Dari kita rencanakan sampai target tercapai itu berapa tahun membutuhkan waktunya? Dari kita punya target rencana gitu kan. Mewujudkan gitu sampai terjadi target tersebut berapa tahun? Ya kalau saya pribadi mungkin tergantung berapa besar kecil. Kalau melihat kisah Nabi Yusuf kira-kira berapa tahun? Itu mungkin ya lama saja. Itu lama itu 40 tahun. 40 tahun ya. Karena ketika Nabi Yusuf itu membicarakan mimpinya dengan ayahnya Nabi Yakub ketika masih kecil, dengan beliau menjadi bendahara negara itu rentangnya 40 tahun. Jadi sebenarnya kita harus bersabar kalau kita punya target itu. Jadi ada target-target tentu sehingga mencapai bukan usia tapi rentang dari target tersebut. Jadi sebenarnya yang punya tafsir mimpi itu sebenarnya bukan Nabi Yusuf saja, ayahnya juga. Nabi Yakub itu mukjizatnya bisa menakwilkan mimpi. Kenapa? Karena ketika Nabi Yusuf bertanya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajin. Apa perkataannya ayahnya? Jangan dibicarakan kepada saudaramu. Udah tahu berarti kan isinya apa? Nah, itu sih. Kadang-kadang kita, tafsir mimpi berarti Nabi Yusuf, Nabi Yakub juga ahli. Makanya Nabi Yusuf jangan ceritakan. La taksus ru'yaka li ikhwatika. Jangan ceritakan. Kenapa? Karena akan mengakibatkan sesuatu. Udah paham begitu. Nah, ini terkait tadi ya, terkait nuzul Quran, baik lagi nuzul Quran, bahwa sebenarnya apa sih yang kita inginkan dari nuzul Quran itu sendiri? Begitu. Terlebih kaitannya dengan bulan Ramadan. Iya, apa sebenarnya begitu? Apakah kita meneladani isi-isinya, isi di dalamnya, atau sekedar memperingati turunnya? Kadang-kadang kita sukanya seremoni.
Betul. Seremoni turunnya Al-Quran, seremoni. Tapi dengan tetangga masih tidak akur. Iya, isi kandungannya kadang tidak ditadaburi. Nah, gitu. Harusnya ketika ada pengajian nuzulul Quran sampai malam, tolong besoknya sholat subuh. Kadang-kadang peringatan nuzul Quran sampai jam 11 malam, setengah 12, besoknya tidak sholat subuh. Padahal memperingati sebuah kitab yang untuk petunjuk gitu ya. Iya, harusnya kan mungkin kita ada kegembiraan banyak yang hadir dengan pengajian nuzul Quran. Tapi ada kekhawatiran, takut besok subuhnya cuma satu baris, itu pun orang tua. Gebiarnya lumayan malam, tetapi gebiar besoknya. Mana berarti makna dari nuzul Quran? Ya, hanya kan kembali lagi, hari ini harus ditingkatkan lagi. Bukan sekadar seremoni kita memperingati nuzul Quran. Apakah penting? Iya, monggo. Karena itu mengingatkan kita istilahnya kepada kitab suci Al-Quran. Wahyu yang terbesar. Iya, di samping di negara-negara lain kita dilarang membaca Al-Quran. Bahkan dicela gitu membaca Al-Quran. Kita alhamdulillah memperingati aja kita diperbolehkan. Membaca di masa saya juga dipersilahkan begitu kan. Cuma kitanya yang kadang-kadang tidak mau baca. Hanya sekadar memperingati saja. Pun kadang-kadang mohon maaf di sebagian tempat ketika ada peringatan nuzul Quran bukan Al-Quran yang dikaji. Biasanya suka mencela yang lain. Terlebih kalau beda madhab, beda ormas. Sebaiknya kalau kita misalkan memperingati nuzul Quran yang benar, harusnya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik kepada tetangga. Ada semangat untuk mengkaji Al-Quran. Ya. Ada semangat mengkaji Al-Quran, ada semangat mengamalkan Al-Quran. Makanya ada sebagian tempat ada semacam program ya. Ini bukan promo maksud saya. Karena sana kebetulan ini nuzul Quran, saya ada program yang mungkin nanti bisa kita sharing dengan yang lain. Ada program namanya program memberantas 3B. Pertama memberantas buta tulis Al-Quran, memberantas buta baca Al-Quran, dan memberantas buta makna Al-Quran. Ya mungkin ini bisa ditindaklanjuti di suatu saat. Ini program yang menarik maksud saya. Kita jangan hanya terbatas membaca Al-Quran, tapi kita juga belajar menulis Al-Quran begitu. Ini terinspirasi oleh Ustadz saya yang juga pernah umroh, menemui salah seorang, ketika umroh itu ketemu dengan salah seorang dokter dari Turki, lagi nulis Al-Quran gitu kan. Nulis Al-Quran. Di bukunya bung kosongnya dia ditanya, kenapa Syekh? Syekh ya bahasanya meskipun orang Turki gitu kan. Kata beliau, saya ingin di akhir hayat saya sudah bisa menulis Al-Quran begitu dengan tangan saya sendiri. Makanya beliau lama di Mekahnya begitu. Makanya dari sana beliau punya ide seperti itu. Ya mungkin kalau jamaah Fast TV atau rekan-rekan bisa ikut ngopi program ini, itu menarik sekali ini. Jadi memberantas buta baca Al-Quran, insya Allah TPQ sudah jalan begitu ya. Tapi yang kedua itu kadang jarang memberantas buta tulis Al-Quran. Ada nggak lulusan TPQ yang mensyaratkan harus nulis 1 juz 30 misalkan? Kan belum ada. Jarang. Nah, minimal selama di TPQ itu dia selesai juz 30, bukan di akhir, bukan. Tapi pertama kali dia masuk sampai dia lulus TPQ itu sudah selesai 1 juz. Kalau misalkan setahun kan bisa dibagi aja, berarti berapa kali, ya apa setengah halaman atau gimana menulis Al-Quran begitu. Ya buat saksi kita di akhirat begitu. Ya kita sama-sama bisa program tadi. Sehingga program nuzul Quran itu yang kita peringati itu ada actionnya begitu, ada action begitu. Action yang nyata bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran. Apakah program 3B tadi misalkan, atau misalkan kita lebih ramah dengan tetangga dengan nuzul Quran itu, atau lebih ramah dengan masjid begitu ya. Jangan sampai ramah kita hanya sebatas di bulan Ramadan. Ramah gitu, tahu masjid gitu kan di bulan Ramadan. Sedangkan di luar bulan Ramadan, boro-boro kenal dengan masjid, dengan Al-Quran juga disimpan di paling atas rak gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Tidak terlalu polemik dengan kapan begitu ya. Itu kan hanya angka gitu. Yang paling pokok, kapan kita bisa mengamalkan itu? Sudah sesuai nggak skenario kita dengan Al-Quran gitu? Berbuat baik dengan tetangga, bahkan
misalnya ngirimin yang pernah memfitnah kita, fitnah kita dikirimi ulat teh itu gimana gitu kan? Itu pribadi Al-Quran. Sebagaimana apa itu perkataan Ibunda Aisyah ketika ditanya terkait Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Nah, Itu sebenarnya harusnya nuzul Quran itu kita mempelajari yang sudah jadi. Yang sudah jadi apa ya, Rasulullah sudah jadi, itu sudah langsung dalam kehidupannya, itu Al-Qur'an yang berjalan begitu. Harusnya itu nuzul Quran itu begitu. Jangan sampai peringatan nuzul Quran di mana-mana, benar di mana-mana itu bagus, syiar Islam. Tapi setelah itu misalkan seperti kerupuk kena hujan. nonton. Awalnya kerkek itu kerupuk kan, kerkok gitu kan, kerupuk awalnya ramai peringatan nuzul Quran, bahkan yang menentang nuzul Quran disangka anu begitu ya. Istilahnya dianggapnya tidak mencintai Rasul begitu ya. Tapi setelah nuzul Quran itu, masjid subuhnya cuma 2 jajar. Itu pun alhamdulillah 2 jajar. Tidak seramai tadi malam yang nuzulul Quran. Harusnya rame. Itu sebenarnya yang menjadi apa ya, bahan koreksi bagi diri kita. Jangan sampai justru itu hanya sebagai frame saja, sebagai nama saja begitu. Kan banyak kan kita sebagai nama saja. Ya misalkan apa ya, watawasau bil bisobri, watawasau bil haqi, watawasau bisobri, slogannya begitu ya. Tapi ketika dinasehati tidak terima. Kadang kita gampang untuk menyampaikan ya kebaikan, tapi ketika ada orang lain yang mengoreksi kadang berat hati. Itu yang salah menjadi satu penyakit hati ya. Ya itu. Jadi apa Quran yang selama ini kita pelajari sebagai pajangan atau sebagai penghias dakwah kita? Berat sekali kan? Tantangan kita untuk memperingati nuzul Quran itu. Jadi bukan hanya peringatan secara seremonial, tapi juga kita memperingati dalam diri kita ini benar-benar menggema ini Al-Quran itu. Kembali ke nuzulul Quran, bahwa turunnya Al-Quran yang Allah beritakan di bulan Ramadan ini, dan sebagian Muslim memperingatinya, itu sebenarnya peringatan bagi kita sendiri bahwa Allah telah menurunkan wahyu yang sangat agung berupa Al-Quran, yang itu adalah sebuah petunjuk yang harus kita pelajari dan sudah dicontohkan sendiri oleh Al-Quran, yang sudah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW bahwa kana khuluquhul Quran. Maka ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu diamalkan, maka kita harus lihat pribadi Rasulullah SAW. Begitu Ustaz? Ya, betul. Terima kasih atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga jamaah Fast TV yang menyimak melalui channel YouTube Fast TV bisa ikut mengambil pelajaran dan hikmah atas apa yang tadi telah disampaikan. Mungkin itu saja Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Kita bertemu di lain kesempatan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.